Pemerintah menargetkan realisasi investasi senilai total Rp2.322 triliun dapat tercapai pada tahun 2027. Ya, pemerintah menargetkan realisasi investasi pada tahun 2027 dapat mencapai Rp2.322 triliun, di mana target tersebut disiapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun depan. Pemerintah menargetkan realisasi investasi senilai total Rp2.322 triliun dapat tercapai pada tahun 2027. Target tersebut meningkat Rp280,7 triliun atau sekitar 13,8% dibandingkan target investasi 2026 yang sebesar Rp2.041,3 triliun. Dalam konferensi persnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani menyampaikan bahwa peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat, di mana pada kuartal 2 2026, sektor investasi menyumbang sekitar 39% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi menyumbang kurang lebih 39% dari total pertumbuhan triwulan kedua, di atas kisaran biasanya normalnya itu di 28 atau 29%. Dan juga dari investasi tumbuh 6,87%, lebih tinggi daripada pertumbuhan yang lain seperti konsumsi yang tumbuh 5,06%. Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2007, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rahmat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Adapun target ini disebut merupakan bagian dari kebutuhan investasi nasional sebesar Rp13.032 triliun sepanjang 2025-2029 atau setara sekitar 143% dari capaian investasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Meski demikian, Rosan menegaskan kebutuhan investasi tersebut bukan merupakan belanja negara, melainkan berasal dari penanaman modal badan usaha baik domestik maupun asing untuk meningkatkan kapasitas perekonomian nasional, serta mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, target investasi Rp2.322 triliun di tahun 2027, reformasi birokrasi menjadi kunci. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ebi Junaidi, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang otonomi daerah. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Ebi, apa kabar Pak? Sehat Pak, Mas Pras. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Sarman, apa kabar Pak? Salam sehat dan semangat selalu Mas Pras. Baik, Selamat. tetap semangat ini Pak Sarman. Menarik kalau kita lihat dengan target investasi 2.300 triliun. Nah, ini dari sisi Kadin melihat bagaimana Pak? Apakah masih sebenarnya hingga saat ini masih ada hal-hal krusial begitu yang cukup fundamental yang masih harus terus dibenahi kalau kita ingin mengejar tadi Pak. Untuk target realisasi investasi tahun depan tumbuhnya 13,8% di Rp2.322 triliun ini Pak Sarman. Ya, saya rasa memang kita harus selalu berbenah ya. Karena kita tahu bahwa negara-negara ASEAN yang menjadi pesaing kita seperti Vietnam misalnya, mereka tidak pernah lelah untuk berbenah. Bagaimana agar daya tarik kepada calon-calon investor itu ya tidak ragu untuk masuk. Oke. Nah, kita sebenarnya kalau kita lihat bahwa berbagai hambatan-hambatan yang dialami oleh calon-calon investor ini, pelan-pelan kami lihat pemerintah sudah membenahi. Tapi memang masih perlu percepatan dalam hal ini. Ya contoh lah misalnya seperti isu-isu mengenai birokrasi yang masih berbelit-belit, ekosektoral daripada kementerian, itu kan juga masih dirasakan ya. Kemudian juga harmonisasi kebijakan di pusat di daerah juga yang belum maksimal misalnya. Ini berbagai hal-hal yang masih dirasakan oleh calon-calon investor. Misalnya itu pertama, tentu masalah kebijakan yang tumpang tindih, lagi-lagi saya katakan tadi masalah ego sektoral misalnya, ini udah harus
dikikis ya, ini juga harus dihilangkan. Tapi bagaimana memiliki satu visi yang sama agar berbagai target-target pemerintah di bidang investasi ini bisa tercapai. Kemudian juga isu-isu teknis di lapangan, ya mengenai isu-isu pertanahan, agraria, kemudian juga tata ruang. Ya, ini juga harmonisasi antara pusat dan daerah ini juga semakin ditingkatkan sehingga kita harapkan calon-calon investor itu ya ketika melirik daerah misalnya mereka udah melihat bahwa lahannya tersedia dan lahannya tidak bermasalah dalam hal ini. Juga isu-isu di lapangan. Kemudian juga yang krusial juga adalah masalah keamanan kenyamanan. Kita tahu baru-baru ini di daerah Karawang misalnya investor itu baru membangun gedung, baru mulai tapi sudah didatangi oleh tanda kutip organisasi-organisasi tertentu yang ingin meminta sesuatu. Nah, ini kan juga membuat rasa kenyamanan daripada investor itu juga kurang pas gitu loh, karena mereka belum produksi baru mulai bangun sudah didatangi. Nah, hal-hal seperti ini juga harus kita pastikan bahwa mereka ketika masuk ada kenyamanan yang mereka rasakan dalam hal ini. Tentu yang terakhir juga adalah pelayanan perizinan melalui OSS. Ini juga harus semakin disempurnakan, harus semakin diperbaiki sehingga kita harapkan pelayanan ini bisa cepat dan tepat sesuai dengan harapan daripada calon-calon investor. Begitu, Mas Pras. Baik, iya ternyata masih cukup banyak begitu ya Pak Sarman ya, hal-hal krusial yang masih harus terus dibenahi untuk mengejar investasi, apalagi menarik investor asing. Nah, Pak Ebi, lantas bagaimana Anda melihat target realisasi investasi begitu tahun depan 13,8%, 2.322 triliun ini cukup realistis tidak sih dengan permasalahan yang tadi cukup fundamental kalau misalnya disampaikan, karena kan ini ya hampir terjadi dalam beberapa tahun terakhir begitu Pak. Ya, kalau saya cukup optimistis ya. Jadi pada dasarnya masih dalam koridor yang cukup realistis, tapi memang mensyaratkan akselerasi implementasi yang cukup signifikan gitu. Implementasi dari apa yang disebutkan oleh Pak Sarman tadi. Tapi ada beberapa hal yang kemudian membuat ini cukup realistis. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari basis capaian. Realisasi investasi di semester satunya aja di 2026 itu udah mencapai 49,5% atau 1.010,6 triliun. Jadi tumbuhnya itu 7,2% secara tahunan. Struktur investasi kalau kita lihat ini juga relatif sehat ya. Jadi PMA-nya itu di 507,6 triliun, sementara di PMDN-nya itu sebesar 502,9 triliun. Jadi ada keseimbangan antara modal asing dan modal domestik. Nah, yang kedua kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, investasi mulai terdiversifikasi. Ini selain sektor hilirisasi, industri logam, ini yang masih menjadi kontributor utama di 150,4 triliun. Juga diversifikasi muncul melalui sektor baru, yaitu pusat data atau data center ya. Ini kontribusinya juga meningkat 11,3% dari total investasi atau nilainya itu di 114 triliun. Jadi diversifikasi ini penting sekali untuk menjaga momentum investasi di tengah ketidakpastian global, meskipun skalanya masih perlu diperbesar. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat target ini memang masih sejalan dengan agenda jangka menengah pemerintah. Kalau kita lihat RPJMN 2005-2029, ini investasi ditargetkan mencapai 13.032 triliun. Ini secara kumulatif sebagai fondasi kita untuk mencapai pertumbuhan kita di 5,8 hingga 6,5% dalam beberapa tahun ke depan, dan juga untuk mencapai target kita 8% ini di 2029 gitu. Nah, dengan demikian kalau kita lihat tahun 2027 ini menjadi periode krusial memang untuk memastikan investasi tetap meningkat. Nah, ada risiko umum yang menurut saya juga harus kita perhatikan. Umpamanya, pertama investasi berbasis komoditas dan ekspor ini bisa jadi tertekan karena permintaan global. Yang kedua, kita lihat ketidakpastian regulasi tadi disebut juga oleh Pak Sarman terkait perizinan, kuota RKAB umpamanya di sektor pertambangan. Kemudian yang ketiga, siklus investasi yang relatif panjang, terutama pada proyek hilirisasi ya dan infrastruktur yang umumnya memerlukan waktu 4,5 hingga 5 tahun sejak komitmen hingga operasi. Jadi tambahan investasi yang diminta di 2027 281 triliun itu masih dalam jangkauan, tapi tantangan utamanya ada pada kemampuan pemerintah kita untuk memastikan komitmen investasi yang masuk itu ke tahap konstruksi, ke tahap realisasi fisik, dan dukungan untuk mempercepat perizinannya, debottlenecking proyek strategisnya, serta yang terakhir orkestrasi pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh
Danantara. Itu dia. Memang ada beberapa hal krusial, tapi sebenarnya ada solusi juga di sana. Nah, kesiapan dari pelaku usaha sendiri bagaimana Pak Sarman? Kalau kita ingin mengejar realisasi investasi di tahun depan, paling tidak kan berarti kita harus menyiapkan basic yang kuat, fondasi yang kuat di tahun 2026 ini Pak. Ya, kalau kita lihat kan bahwa pencapaian daripada target investasi dalam 4 tahun terakhir ini kan tercapai ya Ya. dalam hal ini. Nah, kita lihat misalnya untuk tahun ini di kuartal kedua kan udah hampir 49%. Di kuartal kedua tahun semester pertama di tahun 2026 ini kan udah hampir 49%. Artinya bahwa memang peluang dan juga kesempatan dan juga optimisme itu bisa tercapai. Hanya memang ya diperlukan tadi itu hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh investor itu harus kita benahi dalam hal ini. Itu pertama. Yang kedua kita lihat bahwa kontribusi dari sektor investasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita kan sudah naik signifikan. Ya tadi Menteri Investasi menyatakan dulunya hanya sekitar 28 sampai 29%. Sekarang sudah meningkat sekitar 39%. Artinya memang bahwa investasi ini ke depan akan menjadi andalan kita. Kita ingin memang bagaimana kita tidak lagi seperti saat ini bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kan sekitar 57% itu kan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Oke. Kita ingin lepas dari situ gitu loh, supaya ada gejolak-gejolak harga-harga pokok pangan, kita tidak langsung risau bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan turun dalam hal ini. Kita ingin seperti Thailand misalnya, seperti Vietnam misalnya, bahwa pertumbuhan ekonomi mereka itu sangat ditopang oleh ekspor dan juga investasi. Nah, kalau kita lihat target pertumbuhan ekonomi kita kan yang dicanangkan oleh pemerintah Prabowo ini kan 8% ya di tahun 2029. Dan indikatornya bahwa investasi ini menjadi salah satu yang diandalkan, yaitu dengan target sekitar 13.000 triliun. Nah, tahun depan itu sekitar 2.322 triliun. Kita sangat optimis dengan berbagai program-program yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah. Ada program hilirisasi, kemudian juga banyaknya peluang-peluang investasi yang ditawarkan oleh daerah misalnya, karena kita lihat bahwa saat ini penyebaran investasi itu sudah 51% itu sudah di luar daripada Jakarta atau di Pulau Jawa. Nah, ini kan sangat-sangat baik sekali. Artinya bahwa ini momentum juga untuk pemerintah-pemerintah di daerah ya untuk dapat menarik investor untuk menggerakkan ekonomi di daerah, sehingga kita harapkan bahwa tenaga kerja tidak lagi berbondong-bondong ibu kota, tapi dengan adanya investor di daerah bahwa lapangan pekerjaan sudah tersedia di daerah. Begitu. Jadi kalau kami dari pengusaha ya masih optimis, asalkan memang berbagai kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dan juga hambatan-hambatan itu kita bisa benahi lebih baik, sehingga bagi calon investor itu ada kepastian, kenyamanan dan keamanan gitu. Itu dia, kaitannya dengan regulasi lagi begitu ya, yang tidak tumpang tindih, kepastian dalam berusaha, keamanan dan kenyamanan pada saat mereka melakukan operasional produksi, itu yang utama begitu, karena akan menimbulkan trust. Nah, trust itu juga kan perlu kita bangun. Kita tahu juga ada Satgas Debottlenecking, seperti apa sih nanti efektivitasnya, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Sarman dan juga Pak Ebi. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data. Kita akan lihat bersama bagaimana dengan data terkait dengan realisasi dan juga target investasi di Indonesia. Kita lihat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 mendatang, proyeksinya kita lihat naik terus untuk realisasi dan juga target investasi di tanah air begitu ya, sampai tahun depan 2.322 triliun rupiah, dengan beberapa tantangan fundamental yang masih harus terus dibenahi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ebi maupun juga Pak Sarman Simanjorang. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi ya strategi pencapaian target untuk investasi sendiri tahun depan apa saja. Kepastian perizinan ini yang tadi sudah sempat disinggung juga, percepatan konstruksi kaitannya dengan infrastruktur, kemudian penyelesaian berbagai hambatan investasi di lapangan. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Sarman dan juga Pak Ebi. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Sarman, nampaknya memang fokus pemerintah tadi menyelesaikan permasalahan investasi maupun juga produktivitasnya begitu di lapangan. Nah, Anda melihat sejauh mana upaya pemerintah, karena kita tahu juga ada Satgas Debottlenecking, kemudian koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga aturannya top to down-nya tuh sama begitu. Dan apakah hal yang tersebut begitu dirasakan juga Pak untuk pelaku usaha di lapangan? Silakan. Kami melihat gini bahwa pemerintah kan saat ini sangat responsif ya.
hadapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Katakanlah misalnya kalau masalah tenaga kerjaan, isu-isu PHK, sudah ada Satgas mitigasi PHK. Baik. Nah, ini juga untuk investasi sudah ada dibentuk Satgas debottlenecking. Dan saya rasa keanggotaannya juga adalah dari kementerian-kementerian seperti dari kepolisian, dari Kementerian Investasi, dari kejaksaan, dan yang lain-lain. Ini sangat signifikan. Nah, yang menjadi harapan kami adalah bagaimana agar Satgas ini responsif gitu loh, responsif terutama dalam mengurai perizinan-perizinan yang ada di lapangan. Ya, sehingga benang-benang kusut misalnya kalau masih ada birokrasi yang panjang, kemudian kalau ada harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang tidak baik lagi, saya rasa itu harus segera diperbaiki dan disempurnakan dan juga dipersingkat. Itu satu. Kemudian juga memastikan bahwa perizinan berusaha itu cepat dan tepat. Apalagi kalau ke depan bagaimana supaya pelayanan OSS di mana kita juga tidak bersentuhan lagi dengan antara calon investor dengan para pelayan di PTSP misalnya, tapi semua udah melalui digital, itu akan lebih baik lagi ditingkatkan ke depan. Oke. Kemudian juga masalah-masalah saya katakan tadi, ini kan banyak sekali di lapangan masalah-masalah tata ruang, masalah-masalah isu pertanahan. Nah ini karena kita lihat dari Satgas debottlenecking ini juga mungkin ada dari Kementerian Agraria misalnya. Jadi saya sangat yakin ya dengan adanya Satgas ini itu akan sangat-sangat membantu menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha, termasuk misalnya mengenai eksekusi. Jadi artinya bahwa Satgas ini juga harus bisa cepat mengeksekusi. Oke. Ya, jangan terlalu banyak, terlalu panjang misalnya, tapi hal-hal yang menghambat langsung dieksekusi supaya cepat realisasi investasinya. Cuman yang paling penting juga satu adalah supaya ada kanal pengaduan. Kanal pengaduan ini bagaimana supaya para calon-calon investor itu ketika mereka menemukan sesuatu hambatan di lapangan itu langsung ya disampaikan pengaduan ke Satgas debottlenecking dan itu cepat direspon. Saya rasa ini menjadi sesuatu pelayanan yang sangat diharapkan oleh para calon-calon investor kita. Gitu. Baik, Pak Sarman. Ini menarik. Kita tahu juga nih, Pak Ebi. Coba kita lihat ini. Menteri Investasi dan Hilirisasi juga berjanji kan memperkuat kepastian perizinan di tahun 2027. Nah, apa yang bisa kita garis bawahi begitu? Mengapa sih persoalan kepastian hukum, perizinan ini masih menjadi isu klasik yang terjadi berulang-ulang begitu nih, Pak Ebi? Ya, isu kepastian hukum dan perizinan ini terus berulang karena memang kalau kita lihat akar persoalannya masih terletak pada fragmentasi kebijakan ya, kewenangan. Jadi Oke. bukan semata-mata pada prosedur perizinan gitu. Jadi walaupun umpamanya PP 28 2025 ini telah memperkenalkan prinsip fiktif positif gitu. Jadi kalau permohonan izin yang sudah lengkap itu tidak diproses sampai batas waktu tertentu, izin itu dianggap telah disetujui secara otomatis gitu ya. Oke. Dan juga ada cakupan OSS yang lebih luas, ada proses investasi di lapangan yang masih harus menurut kami melewati berbagai simpul perizinan, mulai dari AMDAL, KKPR, gitu, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin sektoral, kuota RKAB seperti saya bilang tadi, hingga akhirnya juga rekomendasi teknis di daerah gitu. Nah, yang masing-masing ini memiliki ruang interpretasi dan deskripsi sendiri-sendiri dengan kelembagaan pemerintah yang berbeda gitu. Nah, akibatnya kalau kita lihat satu proyek investasi itu seringkali menghadapi penilaian yang berbeda antar instansi atau antar pemerintah pusat dan daerah. Contohnya nih, sering sekali terjadi pada tata ruang. KKPR dari pusat menyatakan lokasi sudah sesuai, tapi RT RW daerah ini lokasi masih sama, di lokasi yang sama gitu, masih tercatat sebagai kawasan pertanian atau malah hutan gitu kan ya, karena RDTR-nya belum ada atau belum diperbarui sehingga investor menunggu revisi tata ruang setelah lahannya itu dibeli gitu. Belum bisa diapa-apain jadinya gitu. Nah, reformasi yang dilakukan selama ini banyak berfokus pada digitalisasi portal gitu dan penyederhanaan proses administrasi. Tapi kalau kita lihat harmonisasi regulasi ini yang penting gitu, yang menjadi kewenangan dari teman-teman sebelumnya yang belum sepenuhnya tuntas gitu ya. Jadi kondisi ini membuat siklus investasi di Indonesia yang masih berkisar 4 hingga 5 tahun ini menyebabkan potensi investasi kita yang masih tertahan diperkirakan sekitar 1.500 triliun gitu. Pak Nah, Ebi, dengan masalah beberapa lain-
Ya, dengan beberapa tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan begitu, bagaimana Anda melihat akhirnya tingkat kepercayaan trust begitu investor baik global maupun nasional begitu terkait dengan ingin berinvestasi mereka begitu di Indonesia untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia? Kalau kita lihat data masih cukup menarik gitu ya. Di semester 1 aja kita udah hampir 50% dari target kita gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita bisa berhenti di situ. Ada Oke. masalah apa namanya, kalau kita istilahnya itu the elephant in the room gitu. Sustainability fiskal kita, Oke. stabilitas politik kita. Kemudian ada satu hal yang apa namanya penting yang menjelaskan, umpamanya kenapa terjadi berulang-ulang masalah governance gitu. Survei Bank Dunia itu mencatat 28% perusahaan itu diminta hadiah saat mengurus izin. Jadi beyond OSS dan lain-lain itu ketika mendirikan bangunan untuk perusahaan yang besar bahkan 61% pernyataannya gitu. Jadi pada saat yang sama kita lihat juga skor indeks persepsi korupsi kita stagnan di 34 sejak 2022. Jadi selama ini biaya tidak resmi masih bisa dipungut di titik perizinan, kemudian ada preman tadi kalau kata Pak Sarman gitu. Memperbaiki prosedur ini menjadi sangat penting, menambah Oke. portal itu harus juga bisa mengubah perilaku kita harapkan gitu. Karena itu investor tidak membutuhkan kemudahan perizinan menurut Ya. saya, tetapi prediktibilitas kebijakan kita pada level makro dan juga kepastian pelaksanaan aturan. Jadi Oke. perlu SLA, Service Level Agreement yang jelas gitu, yang tegas gitu, pemberantasan korupsi, harmonisasi regulasi lintas sektoral, penyelarasan kewenangan tadi antara pusat daerah, isu kepastian hukum dan perizinan, dan ini semua yang menjadi hambatan daya saing kita dibanding dengan negara-negara pesaing lainnya di ASEAN. Ya itu dia, kita berarti masih menantikan bagaimana upaya-upaya reformasi birokrasi yang harusnya bisa menjadi kunci kita bisa meningkatkan efisiensi tadi efektivitas begitu dari dunia investasi Indonesia. Kita lihat tahun 2027 mendatang semoga apa yang diharapkan, dicanangkan bersama-sama begitu yang tentunya tadi harus saling bersinergi bahu-membahu ya untuk bisa membangun ekonomi Indonesia tentunya di tahun 2027 bisa tercapai dan lebih baik lagi. Pak Sarman, Pak Ebi terima kasih banyak atas waktu yang disiapkan dan informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Sarman, Pak Ebi, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Edi, Ya. sampai jumpa Terima lagi. kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.